Halo studio lovers. Tahukah kalian, keputusan Indonesia baru-baru ini kembali mengguncang dunia internasional. Sebuah keputusan yang tidak hanya menimbulkan kontroversi di dunia olahraga, tapi juga menegaskan satu hal penting, bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa ditekang oleh kekuatan manapun. Ya, keputusan Indonesia untuk melarang atlet Israel terbang ke Jakarta dan tidak menerbitkan visa bagi mereka telah menjadi berita utama di berbagai media dunia. Akibatnya, atlet Israel tidak bisa berpartisipasi dalam ajang Gymnastics World Championship 2025 yang diselenggarakan di Indonesia. Langkah ini sontak memicu amarah Israel. Mereka melapor ke Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan menuduh Indonesia melakukan diskriminasi. Namun, di balik tudingan itu, dunia melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Pertarungan antara prinsip kemanusiaan dan kekuasaan global. Penasaran kisahnya? Simak video berikut ini. When it comes to power, influence and integrity in global sports, few institutions carry the weight of the International Olympic Committee. And this week, the IOC has reminded the entire sporting world what real authority looks like. They've issued a stern call to every sports federation on the planet. They are clear, do not host events in Indonesia because Indonesia denied visas to Israeli athletes for the ongoing Gymnastics World Championships. Israel marah besar. Mereka menekan IOC agar segera mengambil tindakan. Dan benar saja, IOC akhirnya mengirim surat resmi kepada berbagai federasi olahraga dunia, melarang Indonesia menjadi tuan rumah di berbagai ajang internasional. Intinya IOC berpihak pada Israel dan menjatuhkan sanksi pada Indonesia. Namun di tengah tekanan internasional itu, Indonesia tidak bergeming. Pemerintah tetap teguh berdiri demi satu alasan, kemanusiaan. Menteri dari Kabinet Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan, Indonesia sudah tahu konsekuensi dari keputusannya. Tapi untuk urusan kemanusiaan, kami tidak akan goyah. Pernyataan itu langsung menggema di berbagai media global. Negara-negara lain menyorot ketegasan Indonesia, dan banyak yang kagum melihat bagaimana bangsa ini berani berdiri tegak melawan tekanan dari lembaga sekelas IOC. Pada 9 Oktober, keputusan itu dikukuhkan secara resmi. Melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Issa Mahendra, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa visa bagi delegasi Israel tidak akan diterbitkan. Alasannya sangat jelas. Indonesia selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan kebijakan tersebut sejalan dengan konstitusi bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan. Lebih dari itu, pemerintah menilai bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Oleh karena itu, sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tidak akan membuka pintu sedikit pun untuk mereka. Sikap tegas ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Indonesia akan selalu berdiri di sisi rakyat Palestina. Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prabowo dengan suara lantang mengecam kekejaman Israel di Gaza. Beliau mengatakan bahwa tidak akan ada kompromi bagi tindakan yang melanggar nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Tentu saja, keputusan ini membuat Israel berang. Mereka kembali memainkan narasi lama, jangan campur adukan politik dengan olahraga. Padahal justru Israel lah yang sejak lama mencampur adukan kekuasaan dengan penjajahan. Federasi Gimnastik Israel menyebut keputusan Indonesia sangat keterlaluan dan mengancam integritas olahraga dunia. Mereka pun langsung mengadu ke IOC, berharap Indonesia akan ditekan. Namun dunia tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar olahraga. Ada prinsip yang dipertaruhkan. IOC pun merespons dengan mengirim surat resmi berisi 4 poin penting. Pertama, mereka menyebut bahwa larangan terhadap atlet Israel melanggar prinsip dasar Olimpiade, yakni tanpa diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau politik. Kedua, IOC menyatakan Indonesia tidak akan lagi dipertimbangkan sebagai tuan rumah event olahraga apapun di bawah naungannya. Ketiga, IOC meminta seluruh federasi olahraga dunia, termasuk International Gymnastics Federation, untuk tidak menggelar ajang apapun di Indonesia. Dan keempat, IOC mengancam akan mengevaluasi seluruh kerjasama dengan Indonesia, termasuk kemungkinan menjadi tuan rumah Olympic Youth Events. Dengan kata lain, Indonesia diboikot. Namun meski tekanan datang dari segala arah, pemerintah tidak mundur satu langkah pun.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan sikap politik luar negeri yang konsisten sejak berdirinya Republik ini. Indonesia mendukung kemerdekaan semua bangsa dan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Sontak, rakyat Indonesia menyambut langkah ini dengan penuh kebanggaan. Tagar #StandWithPalestine dan #IndonesiaForHumanity trending di media sosial. Banyak tokoh publik, aktivis, dan warga biasa bersatu dalam satu suara bahwa Indonesia tidak bisa dibeli dengan tekanan politik global. Namun, tak semua pihak setuju. Sejumlah media barat menuding Indonesia tidak profesional karena mencampur adukan urusan politik dan olahraga. Mereka bahkan menuduh langkah ini bisa merusak reputasi Indonesia di dunia internasional. Tapi apa benar demikian? Kalau kita menengok ke sejarah, sikap ini bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia sudah dikenal berani menolak tekanan asing demi mempertahankan prinsipnya. Bung Karno pernah berkata, selama bangsa Israel masih menjajah Palestina, selama itu pula Indonesia tidak akan mengakui mereka. Dan kini, sejarah itu kembali berulang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kembali menunjukkan nyali besar di tengah dunia yang semakin pragmatis. Bagi pemerintah Indonesia, urusan kemanusiaan jauh lebih penting daripada sekedar gengsi menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Rakyat Palestina masih hidup dalam penderitaan. Anak-anak tak berdosa terbunuh, rumah-rumah hancur, dan blokade terus berlanjut. Bagaimana mungkin Indonesia, negara yang berdiri atas dasar kemerdekaan dan keadilan, dia melihat semua itu? Sementara itu, kritik terhadap IOC semakin keras. Banyak pengamat menilai lembaga itu melakukan standar ganda. Mereka menutup mata terhadap penjajahan Israel, tapi cepat menghukum Indonesia yang membela kemanusiaan. Dari Timur Tengah hingga Afrika, berbagai negara mulai bersuara. Mereka memuji keberanian Indonesia, menyebutnya sebagai contoh nyata bahwa kedaulatan dan moral masih bisa berdiri di atas kepentingan politik global. Media seperti Al Jazeera dan Middle East Monitor menulis bahwa langkah Indonesia ini adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat di dunia olahraga. Karena faktanya, Israel sering bersembunyi di balik slogan, "Jangan campur adukan politik dengan olahraga." Padahal merekalah yang menjadikan olahraga sebagai alat legitimasi penjajahan. Analis geopolitik menyebut bahwa keputusan Indonesia ini akan menjadi babak baru dalam hubungan antara olahraga dan politik dunia. Negara-negara kini mulai sadar bahwa tidak ada netralitas sejati di balik lembaga internasional yang berpihak pada kekuatan besar. Dan Indonesia adalah negara pertama yang berani melawan arus itu secara terbuka. Berbagai organisasi kemanusiaan, tokoh agama dan masyarakat sipil di dalam negeri juga menyatakan dukungan penuh. Mereka menegaskan bahwa langkah Indonesia menolak atlet Israel bukanlah tindakan kebencian, melainkan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dalam pidatonya yang penuh emosi, Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan mundur satu langkah pun dari prinsip kemanusiaan. Kami tidak mencari permusuhan, tapi kami tidak akan tunduk terhadap tekanan siapapun. Dengan sikap ini, dunia kembali melihat jati diri Indonesia yang sejati. Negara yang punya prinsip, punya sejarah, dan punya moral untuk berdiri di sisi kebenaran. Mungkin, Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia. Tapi di mata jutaan orang yang cinta keadilan, Indonesia justru menang secara moral. Karena di dunia yang semakin pragmatis, keberanian untuk mempertahankan nilai kemanusiaan adalah kemenangan yang paling agung.